Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya, salam kenal. Saya Junior dari PT Didi Max Cabang Jakarta. Di sini saya mau sharing-sharing nih sama Bapak dan Ibu terkait bagaimana sih trading di Didi Max Jakarta, juga benefit apa saja yang mungkin bisa Ibu dan Bapak dapatkan apabila tradingnya di Didi Max. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih yang hadir di Zoom sore ini ada Bapak Pancer, ada Bapak Gozi, ada Bapak Praseno, Ibu Rina, Ibu Tamara, dan juga Ibu Mira. Sebelumnya, salam kenal ya semuanya. Saya Junior, salah satu mentor dari Didi Max Jakarta. Nah, sebelumnya, mungkin dari Bapak dan Ibu yang join live ini ada yang udah pernah berkecimpung dalam dunia trading, boleh langsung di komen aja ya di bagian chatnya. Di sini kita buka room untuk sharing-sharing terkait trading, sharing-sharing terkait kendalanya Bapak Ibu selama trading. Boleh banget ya langsung di-sharing. Kita kurang lebih akan live-nya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi Bapak dan Ibu bisa manfaatkan waktunya untuk sesi tanya jawab seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya mau sharing terkait Didi Max bahwa Didi Max itu adalah salah satu broker lokal yang sudah terlegalitas tentunya di Indonesia. Selain itu juga punya punya 4 cabang dan 1 pusat. Untuk pusatnya sendiri itu ada di Bandung dan cabangnya ada di Jakarta, Makassar, Pekanbaru, dan juga Yogyakarta. Jadi banyak banget ya untuk cabangnya. Tapi dimanapun Bapak dan Ibu domisilinya kalau mau trading dari Didi Max Jakarta boleh banget. Nanti bisa langsung hubungin konsultannya untuk dibantu, dibimbing terkait trading. Ya, oke kita langsung aja ada yang bertanya ya. Dari Ibu Tamara, Miss mau tanya untuk pemula dan belum mengerti trading, saya bisa dibantu nggak ya? Yang pastinya bisa ya Ibu Tamara, apalagi kalau misalkan dari Didim yang sendiri, kita menyediakan yang namanya free edukasi dan juga free signal. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan masih awam, perihal trading, masih pemula gitu ya. Kita akan mengedukasi teman-teman ibu bapak di sini mulai dari basic, expert sampai advance ya. Jadi kita bimbing dan edukasi mulai dari awal nih, dari apa itu istilah dalam trading, terus juga bagaimana cara mengambil posisi sampai nanti menyatukan yang namanya teknikal sampai fundamental seperti itu. Jadi bisa banget untuk dibantu ya. Selanjutnya dari Ibu Mira, edukasinya apakah berbayar lagi? Seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau misalkan dari Didi Max sendiri itu kita free edukasi dan free signal. Jadi kalau misalkan mau belajar dulu itu boleh banget. Karena kita juga ada kelas signal namanya Didi Max Education Jakarta, di mana di situ berisi semua nasabah yang ingin belajar terkait trading, pengen tahu tentang trading, semuanya bisa masuk ke situ. Tapi nanti kalau untuk signalnya sendiri, kita juga ada grup signal, namanya Chartology Trade, di mana untuk join ke grupnya sendiri harus sudah punya akun real dari Didi Max. Seperti itu. Nah, sambil ngisi waktu luang, ini sebentar ya, kita coba untuk share screen. Saya mau kasih sedikit analisa untuk trading hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu juga nih, kalau boleh tahu Ibu dan Bapak yang sudah trading ini tradingnya di pair apa nih? Karena kalau junior pribadi biasanya tradingnya di XAUSD. Nah, oke. Kita hapus dulu ya teknikal yang dipakai sebelumnya. Kita ganti ke time frame H1. Kita benarkan dulu ininya ya, biar nggak terlalu jauh. Nah, oke. Hmm, ini kita sambil jawab-jawabin pertanyaan yang lain juga ya. Siang Miss mau tanya minimal depositnya berapa? Untuk minimal depositnya sendiri kita ada di 10.000 dolar
Ya, ada di 10.000 dolar dengan dua opsi, ada fixed rate dan floating rate. Untuk fixed rate-nya sendiri dibagi dua, ada 10.000 rupiah per 1 dolar dan 14.000 rupiah per 1 dolar. Dan juga ada floating rate, disesuaikan sama harga dolar saat itu. Ya, atau kalau misalkan ibu mau pakai fixed rate di 10.000, berarti 10.000 dolarnya kurang lebih di 100 juta. Boleh coba di akun demo dulu kah? Boleh ya, karena kita menyediakan akun demo, jadi ibu bapak bisa langsung trial aja di sana. Tidak perlu deposit dulu, tapi boleh langsung belajar. Apa harus join dulu biar bisa free edukasi? Enggak dong, kalau misalkan Ibu Tamara mau belajar dulu, tapi masih belum ada rasa percaya nih sama Didimek, kayak belum setrust itu, boleh banget kita edukasi dulu supaya Ibu Tamara juga paham ya gimana trading yang baik dan benar, bagaimana mengelola money management yang baik gitu kan. Nanti kalau misalkan sudah ada rasa kepercayaan terhadap BDMax, terus juga tradingnya sudah paham, boleh langsung buka akun aja. Sore Miss, mau tanya, kalau saya kurang paham tentang grafik tren. Nah, kebetulan juga ini Junior udah buka namanya TradingView, tapi kalau misalkan mau dari MetaTrader 5 yang dari DDMax boleh juga. Cuman di sini Junior pakainya dari TradingView dulu ya. Sebentar. Kita lihat dulu untuk pivot dan juga news hari ini. Nah, harga pivot hari ini adalah di 3.366. Artinya harga tengah dari market tadi pagi itu ada di 3.366. Lalu untuk resisten satunya, Ibu dan Bapak bisa tandain aja di area 3.389. Ini kita agak kecilin dulu. Nah, ini kita tandain sebagai area resisten satu. Ini Junior tanda-tandain dulu areanya ya, baru dijelaskan apa sih fungsi dari tanda-tanda ini gitu ya. Terus sebentar. Untuk resisten duanya di 3407, resistance duanya di 3407. Selanjutnya untuk supportnya di 3349. 3349 sebentar ya. Nah, kita tandain dulu baru nanti Junior bantu jelasin ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya resisten satu dan juga resisten 2. Resisten sendiri itu adalah batasan harga atas. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak trading kan pasti bingung nih arah marketnya bakal kemana ya gitu. Fungsi dari resisten ini adalah menandakan harga atas, di mana kalau misalkan harganya ke break atau kesentuh, artinya market akan mengalami kenaikan atau melanjutkan kenaikannya. Lalu kalau misalkan udah ke break, ibu tandain lagi nih, bapak tandain lagi nih area resisten duanya di 3406. Kalau misalkan area tersebut ke break lagi, kesentuh lagi, artinya market masih akan naik. Jadi secara tidak langsung atau secara garis besarnya untuk trennya sendiri masih akan naik. Nah, sebaliknya area support yang di bawah ini yang Junior tandain di area 3.349 itu adalah batasan harga bawah. Dimana kalau misalkan harga marketnya menyentuh atau ngebreak area support itu, artinya market akan mengalami penurunan. Semisal area support satu ini ke break, Bapak dan Ibu bisa tandain area support keduanya di 3325. Nih, support 2. Nah, tadi ke break nih area support satunya, berarti masih bakal naik, masih bakal turun dong. Nah, kalau misalkan turun, turun, terus sampai akhirnya nyentuh ke area support 2 ini, berarti marketnya akan atau masih kuat turun, sehingga tren lainnya masih turun. Ya, seperti itu. Untuk simpelnya, apabila menggunakan teknik yang namanya support dan resisten.
Ini kebetulan untuk junior sendiri pakainya di time frame H1. Tapi kita lihat nih tadi dari Bapak Vancer nanya gimana sih trendline. Nah, coba kita pakai H4 ya. Nah, Bapak bisa pakai ini bagian indikator atau garis yang ini. Ambil aja garis trend. Nah, kita perkecil. Sebentar ya, kayaknya harus di ini dulu. Agak dinaikin mungkin ya. Nah, klik yang bagian garis trend ini ambil di harga terbawah saat ini ke harga tertingginya saat ini. Bisa dilihat dari garisnya sendiri ini menunjukkan kenaikan, artinya trennya masih naik ya. Bahkan dilihat di H4 untuk candle yang terbaru ini masih akan naik. Nah, kalau diganti nih ke H1 kira-kira gimana candlenya? Sama, masih bakal naik. Jadi kesimpulannya kalau untuk hari ini sendiri trennya masih akan naik. Seperti itu. Oke, coba saya cek apa ada yang ditanyakan lagi. Miss mau tanya tentang keuntungan trading yang kita dapat di situ berapa besar? Oke, kalau dari keuntungan sendiri sebenarnya kita ada target di mana targetnya itu disesuaikan sama balance ibu dan bapak. Target hariannya itu 3-5% dari balance. Misal nih, ibu dan bapak modalnya di 10.000 dolar atau di 100 juta. Berarti target hariannya 3-5% itu sekitar 3-5 juta per harinya. Itu target yang ditentukan atau yang diberikan oleh Didi Max Jakarta. Tapi kalau misalkan ibu dan bapaknya mau request, saya maunya target keuntungannya 1-3% aja Mbak. Satu hari udah cukup. Gak apa-apa, nanti kita akan bantu untuk money manajemennya. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan modalnya di 50.000 dolar nih, di 500 juta, berarti 3-5%-nya itu sekitar 15-25 juta per satu hari. Jadi dari segi keuntungannya sendiri itu berdasarkan sama balance ibu dan bapak ya. Karena kalau misalkan trading di Didimax itu kan wajib menggunakan TP dan SL ya. Fungsinya adalah untuk menjaga money management dengan baik sehingga nggak ada yang namanya greedy. Karena kalau misalkan udah profit, biasanya bawaannya pengen profit terus kan, pengen kurang gitu, pengen lagi. Nah, fungsi dari TP dan SL itu supaya kitanya nggak greedy, juga untuk meminimalisir kerugian. Selanjutnya ya, saya pernah loss di trading, mau mulai trading lagi tapi masih ragu, ada jalan keluarnya kah? Oke nih, kalau misalkan Ibu Rina sebelumnya pernah trading, tapi loss, saran saya istirahat dulu nih. Istirahat dulu deh 1 minggu sampai 1 bulan dari masa lossnya itu. Kenapa? Karena ibu perlu mengembalikan psikisnya ibu supaya nanti saat kembali ke bisnis trading itu bawaannya nggak apa ya, kalau istilahnya tuh nggak deg-degan gitu karena udah ada trauma loss. Terus nanti pas open posisi kayak, duh ini untung nggak ya gitu. Nanti karena psikisnya belum kuat, karena ada rasa trauma saat bertrading, traumanya karena loss itu biasanya mempengaruhi trading ke depannya. Jadi ada baiknya istirahat dulu 1 minggu sampai 1 bulan. Setelah psikis ibu merasa lebih baik, rasa trauma lossnya sudah hilang, kita mulai lagi nih belajar trading. Gak perlu langsung buka akun, kita belajar dulu, kita bantu membimbing Ibu Rina. Bagaimana cara trading yang baik, bagaimana cara trading yang aman, yang safety, dan juga nyaman. Jadi ibu juga tradingnya enjoy, nggak terbebani kayak aduh tadi kayaknya ada floatingan deh, kayaknya tadi ada loss deh. Nggak ya, jadi tradingnya nyaman. Seperti itu. Nanti kalau misalkan dirasa, oh kayaknya mental saya sudah kuat nih untuk trading lagi, kayaknya psikis saya sudah kebentuk nih untuk trading, ibu boleh mulai trading lagi. Tapi tradingnya di Didimax ya. Miss, di trend itu ada limitnya tidak ada ya. Kalau misalkan dari segi harganya sendiri, ini kan kita pakainya emas ya. Maksudnya market yang kita pakai saat ini emas. Tapi kalau misalkan di pair lain boleh. Nah, yang namanya trend itu nggak ada limitnya. Atau dari harga market itu nggak ada limitnya, guys, ibu dan bapak. Karena kita sebenarnya lebih ke tidak bisa mematokkan dengan
apa ya, maksudnya kayak ah ini mah udah pasti harganya bakal ke 4.000. Enggak, tapi dari segi analisa mungkin harga saat ini bisa naik ke 4.000 seperti itu. Jadi lebih ke analisa ya, tapi dari segi analisa itu pasti nggak ada limitnya. Kayak nih, Junior nandain resisten 1, resisten 2, itu bisa sampai ke resisten 3 dan juga ke selanjutnya. Jadi nggak ada yang namanya dibatasin. Tapi fungsi dari yang tadi Junior tunjukkan, resisten dan support itu adalah untuk menentukan batasan-batasan kita dalam trading hariannya. Juga untuk menganalisa nih kemana arah trennya market. Seperti itu. Mi sebaiknya pakai cut loss apa enggak? Kalau cut loss itu berarti ibu kita menutup transaksi dengan rugi atau saat masih rugi ya. Sebenarnya itu tidak disarankan karena kan kalau dari Didimex sendiri kita sudah ada yang namanya TP dan SL. Bisa 1:1, bisa 1:2, sesuai dengan balance ibu dan bapak. Nah, fungsi dari Excel itu seperti yang tadi Junior bilang adalah untuk meminimalisir kerugian. Kalau misalkan ibunya nggak pakai Excel, di cut loss atau nggak kuat tahan floating, itu boleh di cut loss. Nanti kita bisa recovery. Tapi kalau misalkan sudah pakai SL, udah nggak perlu cut loss lagi karena pasti sudah akan otomatis ke cut posisi. Seperti itu. Nah, selain itu juga, kalau misalkan dilihat ya, hari ini itu marketnya naik karena ekonomi Amerika Serikat berkontraksi. Jadi kalau misalkan Sobat Trader sudah menjadi nasabah dari Didimek Jakarta itu pasti bakal di-share ya. Itu isinya adalah ekonomi Amerika Serikat telah berkontraksi selama 6 minggu terakhir karena adanya perekrut yang melambat dan konsumen mulai khawatir tentang kenaikan kenaikan harga terkait tarif. Semua ini diungkapkan dalam laporan berkala Fed yang dikenal dengan Beige Book. Dalam catatan tersebut terlihat adanya sedikit penurunan aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang dirilis pada 23 April. Selanjutnya, kalau misalkan untuk daily buletin harian ini, kalau misalkan pairnya XAU USD itu trading plan-nya masih bisa ambil buy atau bisa ambil buy limit dari area 3319 sampai ke 3361 karena untuk target kenaikannya sendiri ada di 3247 sampai ke 3467. Ya, nanti bisa pasang stop loss-nya di area bawah itu di 3242. Jadi emang masih jauh ya karena kalau dari segi trennya sendiri kan ini masih akan naik ya. Jadi kalau mau ambil posisi buy boleh. Kalau misalkan mau ambil scalping tipis-tipis boleh. Next ya. Miss kalau deposit kurang 50 juta bisa tidak ya? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari Didimek sendiri kan kita standar account ya, di mana ketentuan dari Bapeptinya sendiri untuk standar account itu di 100 juta rupiah. Bukan alasan yang simple atau misalkan alasan yang bisa ditawar karena kita kan balik lagi nih standar account ya di mana per transaksinya itu paling kecilnya tuh di 0,1 lot, yaitu transaksinya modal yang dikeluarkan saat transaksi itu di 1 juta. Takutnya kalau misalkan modalnya di bawah 100 juta itu ketahanan dananya kurang cukup. Ya, walaupun kita sudah menggunakan money management, menggunakan TP dan SL, tapi ketahanan dana juga perlu. Ya, itu juga bisa ngaruh ke psikisnya. Takutnya ngelihat floating sedikit dan sisa balance-nya sisa sedikit, nanti psikisnya mempengaruhi itu. Oke, terakhir ya dari Ibu Rina lagi. Saya suka trading forex. Perbedaannya trading di gold apa ya? Oke, kalau misalkan dari forex dan gold itu yang membedakan adalah pergerakannya. Kalau misalkan gold sendiri itu pergerakannya bisa dibilang volatil ya. Satu hari itu bisa 50 sampai 100 poin saat ini. Tapi kalau sebelumnya itu sekitar 30 sampai 50 poin satu hari. Beda halnya sama forex. Mereka dari segi pergerakannya juga cukup lambat dan dalam hitungan pips. Bayangin ya, kalau misalkan 1 poin itu 10 pips.
Gold itu pergerakannya saat ini dengan kondisi market saat ini itu satu hari bisa 50 sampai 100 poin. Sedangkan kalau untuk forex sendiri pergerakannya cukup lambat dan juga dalam hitungan pips. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya. Nah, fungsi dari kalau misalkan tradingnya di gold adalah kalau misalkan Ibu nih tradingnya pakai 0,1 nih di gold, kita ambil 5 poin, berarti ibu sudah bisa mendapatkan profit sebesar 500.000. Ya, itu berlaku kelipatan dengan lotnya. Karena kalau misalkan emas kan pergerakannya pakai poin. Tapi kalau misalkan di forex, misalkan kita ambilnya GU nih, GBP USD, kita ambil pergerakannya 10 pips. 10 pips berarti keuntungannya hanya 10 dolar atau sekitar 100.000 rupiah. Jadi dari segi keuntungan, dari segi pergerakan market, itu berbedanya cukup signifikan. Tapi balik lagi, Bapak dan Ibu bisa trading dengan pair yang bisa dipilih sendiri. Gimana nyamannya aja, analisanya enaknya di pair apa, tradingnya enaknya di pair apa boleh disesuaikan aja. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Zoom hari ini, tapi nggak usah khawatir kalau misalkan belum ke buru atau belum sempat untuk join Zoom hari ini. Boleh dipantau aja terus akun dari Didi Max Jakarta karena kita setiap hari akan mengisi waktu luang di sore harinya Ibu dan Bapak dengan belajar terkait trading. Kita bisa sharing-sharing trading secara gratis. Oke, kalau gitu Juna cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan buat Ibu, Bapak yang mau trading hari ini, tolong dijaga money manajemennya dan juga gunakan selalu lot bijak. Happy trading, salam profit. Terima kasih.